Seperti pemimpin-pemimpin lain, Nabi Muhammad mempunyai menteri-menteri dalam kabinet kerjanya. Contohnya saat menghadapi perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW menugaskan sahabat menjadi intelijen untuk memata-matai aktivitas musuh. Sebenarnya bisa saja Allah menolong Nabi memata-matai musuh, tapi Allah membiarkan Nabi mengatur urusannya sendiri sebagai seorang manusia. Bagaimana kisah tentang badan intelijen Nabi ini? Langsung ke ceritanya yuk. Mubasyarah ila qissatihi. Kebencian para pemuka Yahudi Bani Nadir dan kafir Quraisy kepada ajaran Nabi Muhammad memicu terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab. Sebelum itu, para pemuka Yahudi memperluas pasukan sekutu dan mereka berhasil membujuk Bani Ghatfan, Bani Fuzarah, dan Bani Murrah. Kabar ini tersebar dan sampai di telinga Rasulullah SAW. Beliau langsung mengumpulkan kaum muslim untuk berdiskusi dan mengatur strategi perang. Lalu, ada satu ide cemerlang yang datang dari Salman Al-Farisi, mengusulkan penggalian parit di sekitar kota. Dalam sejarah Arab, strategi perang dengan menggali parit ini belum dikenal sebelumnya. Jadi ini sebuah inovasi. Begitu usul Salman ini disetujui, kaum muslim kemudian bergegas meninggalkan Madinah dan membuat markas di lereng Gunung Sila untuk memulai penggalian parit. Ketika pasukan musuh dan sekutunya terus berdatangan dan mendekati Madinah, mereka terkejut dengan adanya parit-parit ini. Ini apa? Apalagi yang dibuat oleh para muslim? Para musuh pun akhirnya membuat markas juga di sekeliling parit. Mereka berupaya menerobos parit tapi terus gagal. Hanya beberapa orang saja yang mampu menembus parit tersebut. Salah satunya adalah Amr bin Wad. Ia adalah pejuang tangguh dari pasukan sekutu yang kekuatannya disetarakan dengan 100 orang. Sekuat apa ya? Tapi ia pun harus menelan kekalahan setelah duel melawan Ali bin Abi Thalib. Masih dalam masa perang Khandaq, Hidayah menghampiri seorang musyrik bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ia datang menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya dan menawarkan diri untuk mengerjakan apapun perintah Rasulullah. Nah, disinilah Rasulullah menunjuk Nu'aim sebagai intelijen. Pada Nu'aim, Rasulullah berkata, "Engkau sudah menjadi salah satu seorang dari kami. Jadi, bila engkau mampu, pecahkanlah persatuan mereka dengan tipu daya, karena perang adalah tipu daya." Pada saat itu juga Nu'aim bergegas menjalankan tugas Rasulullah. Ia menemui Bani Nadir dan Quraisy beserta sekutunya satu persatu. Pertama-tama, Nu'aim bin Mas'ud mendatangi Bani Quraidah. Ia bilang pada mereka agar tidak bergabung dengan Quraisy dalam peperangan, kecuali ada jaminan dari sekutu. Selanjutnya, Nu'aim mendatangi Quraisy dan berkata pada mereka bahwa Bani Quraidah telah bersepakat dengan Muhammad. Mereka akan mengambil tokoh Quraisy dan tokoh Bani Ghatfan untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad dan dibunuh. Begitu juga yang disampaikan Nu'aim kepada Bani Ghatfan. Para musuh yang masih mengira Nu'aim ini seorang musyrik, akhirnya mereka percaya dan terprovokasi oleh Nu'aim. Tugas intel Nu'aim sukses besar dan mampu membuat pihak pasukan sekutu saling curiga satu sama lain. Oke, sebelum lanjut ke cerita tugas intelijen yang kedua, subscribe channel ini dulu yuk. Ikuti konten-kontennya seputar sejarah Islam, kisah-kisah Nabi, kisah mu'alaf, hikmah sampai nubuat akhir zaman. Mari kita lanjut. Di suatu malam masih dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, Rasulullah berkata kepada pasukan muslim, "Adakah di antara kalian yang berani melihat kondisi musuh untukku? Semoga pada hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkanku dengan kalian." Para pasukan hanya diam dan tak seorang pun menjawab pertanyaan Rasulullah. Hingga beliau mengulangi pertanyaan 3 kali, tapi masih tak seorang pun berani berdiri. Lantas Rasulullah menunjuk Huzaifah bin Yaman. Beliau berkata kepadanya, "Wahai Huzaifah, pergilah menyusup ke dalam pasukan musuh. Perhatikan apa yang mereka lakukan. Jangan bertindak ceroboh dan jangan melakukan apapun sebelum bertanya kepada kami." Huzaifah lantas bergegas pergi menjalankan tugas intelnya. Ia menyusup ke barisan pasukan musuh. Dan begitu tiba di tengah mereka, terlihatlah Abu Sufyan bin Harb sedang memberikan arahan untuk memperhatikan teman di sampingnya, dan dengan tenang Huzaifah ikut menjawab. Setelah itu, Abu Sufyan memberi instruksi agar pasukan pulang saja ke rumah.
karena ia mencium aroma pengkhianatan dari sekutu, di samping kondisi alam yang kian memburuk. Wahai Quraisy, sesungguhnya kekuatan kalian sudah tidak utuh lagi. Kuda-kuda, unta-unta kita telah binasa. Banu Quraidah telah berkhianat hingga kita mengalami keburukan yang tidak kita inginkan. Sebagaimana yang kalian saksikan, kita diterjang angin badai yang berhembus hebat, periuk berhamburan, lampu-lampu padam dan tenda-tenda berantakan. Maka pulanglah kalian semua dan aku pun akan pulang. Setelah mendengar Abu Sufyan berpidato, Hudzaifah pun kembali dan menghadap Rasulullah. Ia lalu menceritakan kondisi apa yang dilihat dan didengarkannya kepada Rasulullah SAW. Maka berakhirlah perang Khandaq dan pasukan muslim mendapat kemenangan. Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah ini tidak sampai terjadi pada pertikaian fisik. Maksudnya tidak saling bertumpah darah kecuali duel Ali dan Amr bin Wad. Strategi Farid sepertinya telah mengejutkan pasukan musuh, ditambah aktivitas intelijen pasukan muslim yang tidak bisa ditebak. Dan pada akhirnya musuh dikalahkan oleh keadaan dan kondisi alam yang buruk. Dan inilah cara Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad melalui makhluknya yang lain. Hikmah apa yang kalian dapat dari kisah intelijen Nabi ini? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.